Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan channel saya, Belajar Teknik Kimia. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang apa itu teknik kimia, kemudian apa saja mata kuliah yang akan dipelajari di dalam teknik kimia. Teknik kimia adalah satu ilmu yang mempelajari bagaimana mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai jauh lebih tinggi ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang umumnya dalam jumlah yang cukup besar. Ya. Untuk mengubah bahan baku menjadi produk ini dalam satu proses, baik secara fisika, secara kimia, ataupun secara biologi. Dan proses ini harus berjalan atau berlangsung secara aman, ramah lingkungan, dan secara ekonomi dia menguntungkan. Ya. Kalau tidak menguntungkan, ya nggak perlu membuat industri kimia. Nah, tetapi juga perlu dicatat barangkali ada industri kimia walaupun tidak menguntungkan tetap dibuat. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah kebutuhan pokok yang disponsori barangkali oleh pemerintah. Ya. Dalam proses industri kimia ini sebenarnya hanya ada dua alat utama, yaitu reaktor dan separator. Barangkali dalam proses hanya memerlukan satu alat utama, yaitu separator, apabila produk yang akan kita hasilkan itu sudah ada di dalam bahan baku. Contohnya apa? Yaitu industri oksigen, industri nitrogen. Itu berasal dari udara. Ya, udara kita pisahkan saja, maka hanya perlu separator. Tetapi apabila produk itu perlu diubah dari bahan baku, maka diperlukan alat yaitu reaktor untuk mengubah bahan baku itu. Ya, jadi di dalam reaktor ataupun separator perlu dijaga kondisinya. Ya, yang pertama yang perlu dijaga kondisinya apa? Yaitu temperatur. Oleh karena itu, alat pembantu yang diperlukan juga saya katakan hanya dua saja, yaitu alat bantu untuk mengubah atau menyesuaikan temperaturnya. Yang kedua, alat bantu untuk mengubah atau menyesuaikan tekanannya. Nah, untuk mengubah temperatur bisa dengan heater, bisa dengan cooler, bisa dengan heat exchanger. Kemudian untuk mengubah tekanan dan termasuk juga alat transportasi, di sini bisa dengan pompa, dengan kompresor. Jika liquid maka pakai pompa, maka fluidanya gas bisa menggunakan kompresor. Nah, di samping itu semua peralatan tadi perlu kita kendalikan, ya. Maka ada pengendalian proses dan juga perlu didesain secara aman, ya. Semuanya didesain secara aman. Nah, proses-proses itu semua barangkali ada menghasilkan limbah. Oleh karena itu juga perlu mempelajari tentang limbah. Ya, industri apa saja tadi yang bisa kita pelajari atau kita desain di dalam teknik kimia, ya. Karena tadi bisa fisika, kimia, biologi. Prosesnya, ya, industri apakah itu Pertamina untuk menghasilkan produk BBM, apakah itu pupuk dengan berbagai produk pupuk, kemudian juga semen, barangkali juga di biologi di situ ada bioetanol yang bisa untuk BBM ataupun juga berbagai produknya untuk biologi, untuk obat-obatan, barangkali untuk makanan, ya, food ataupun pharmaceutical untuk lebih lanjut.
Oke, oleh karena itu untuk menguasai atau membuat desain industri kimia itu mata kuliah yang dipelajari dalam teknik kimia pada tingkat dasar kita akan mempelajari matematika, ya, fisika, kimia atau kimia dan juga kimia fisis dan biologi atau mikrobiologi. Jadi ilmu itu adalah ilmu dasar yang harus dipelajari. Ya, jadi kalau saya misalkan itu satu bangunan rumah, maka pondasinya adalah ilmu dasar tadi, matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian tiangnya ataupun tembok untuk menyangga, ya, yang utamanya kita akan mempelajari yang disebut dengan matematika teknik kimia. Kemudian juga di situ ada termodinamika, ada operasi teknik kimia, ada asas teknik kimia, ada reaksi teknik kimia, ada fenomena transport, kemudian juga ada berbagai alat perancangan, ya, alat perancangan, kemudian pengendalian proses. Ya, itu adalah mata kuliah yang harus dikuasai oleh seorang calon engineer di teknik kimia. Nah, tujuannya apa dengan itu? Maka mereka akan bisa mendesain dan kemudian mereka siap untuk melakukan kerja praktek. Nah, di samping alat utama untuk mencapai desain pabrik itu, di dalam pabrik itu juga perlu namanya utilitas. Ya, maka perlu mempelajari utilitas. Kalau saya misalkan itu adalah dapurnya kalau dalam rumah. Ya, jadi utilitas, kemudian juga pengolahan limbah. Nah, dan juga perlu mempelajari penunjang, yaitu manajemen dan ekonomi. Nah, jadi serangkaian mata kuliah itu tadi apabila sudah diterima oleh siswa teknik kimia, Anda akan bisa mendesain satu pabrik atau industri kimia. Ya. Selamat bergabung dengan teknik kimia. Sekilas saya akan menyampaikan kenapa kita harus mempelajari mata kuliah yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama matematika, ya. Kenapa kita harus belajar matematika? Karena semua fenomena di alam, adanya proses itu dimatematika dalam satu persamaan. Sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah yang harus bereaksi, sehingga kita bisa menghitung berapa flow rate-nya, berapa temperaturnya, berapa tekanannya, dan seterusnya. Itu semua fenomena dibuat dalam satu matematik. Sehingga kita harus belajar matematik. Kenapa kita harus belajar termodinamika? Ya, banyak sekali fenomena-fenomena di proses industri kimia, misalkan kesetimbangan. Ya, kita mau memisahkan berbagai chemical, di situ berdasarkan kesetimbangan. Maksudnya ada yang berupa liquid, ada berupa gas misalkan. Nah, kapan dia jadi liquid, kapan dia jadi gas, atau seberapa liquid, seberapa gas, ini adalah fenomena kesetimbangan. Sehingga kita akan bisa memisahkan pada tekanan sekian, pada suhu sekian, maka komponen campuran ini berupa gas dan liquid sekian persen. Nah, itu semuanya fenomena itu bisa dipelajari di termodinamika. Kemudian asas teknik kimia misalkan, itu hal yang sangat mendasar. Kenapa disebut asas? Karena kita mau menghitung berapa reaksi ini menghasilkan ini supaya menghasilkan produk ini, berapa reaktannya misalkan. Ya, kemudian perlu berapa energinya. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar operasi teknik kimia, transport, perpindahan? Karena dalam industri kimia ini umumnya berlangsung secara kontinu, setiap saat memproduksi, maka dia mengalir. Nah, ini bagaimana transport fenomenanya, bagaimana dia memerlukan energi, dan seterusnya. Kemudian di situ ada teknik reaksi kimia, ada proses industri kimia. Nah, ini sangat diperlukan apabila tadi sudah saya sampaikan, produk yang kita inginkan tidak ada di dalam bahan baku, maka perlu reaktor. Kemudian ada perancangan proses atau perancangan alat, ya, perancangan alat.
kita merancang heat exchanger, kita merancang tangki reaktor, kita merancang evaporator, kita merancang kolom distilasi, kita merancang peralatan-peralatan industri kimia, itu dipelajari dalam perancangan alat. Kemudian supaya semuanya berjalan dengan baik, dipelajari dalam pengendalian proses. Nah, dan supaya aman dipelajari dalam keselamatan pabrik kimia. Ya, saya kira itu bisa mewakili semua yang kita perlukan dalam mendesain pabrik kimia.